Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami terkait suatu sifat jiwa atau nafs dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagaimana judul atau thumbnailnya ya, bahwa sesungguhnya jiwa manusia itu senantiasa bergerak. Dan karena itu pula lah kehidupan manusia pun senantiasa bergerak sejak dalam kandungan, kemudian lahir, berkembang dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, hingga akhirnya kita meninggal dan seterusnya. Namun, di samping itu, jiwa pun bisa mencapai suatu kondisi yang membuatnya diam, bahkan hilang karena ia kembali kepada Tuhan. Nah, sebelum sejauh itu, kita perlu benar-benar memahami apa itu jiwa ya, khususnya dalam konsep yang dipakai di channel ini, dalam psikologi sufi, dengan dasar teori psikologi sufi Profesor Syekh Robert Fraser. Nah, sebagaimana yang pernah kami jelaskan pula di video yang lain, jiwa atau nafs itu merupakan interaksi antara kesadaran individual kita, aku ya, dengan energi dari unsur material maupun spiritual yang menyusun kita ini. Unsur materialnya berupa tubuh biologis kita ini, sedangkan unsur spiritualnya ialah hati ruhani atau hati spiritual yang ada di dalam dada kita. Nah, baik. Sebagaimana yang kami jelaskan pula, bahwa kedua unsur manusia ini memiliki energi atau ruh ya dalam konsep kami yang tersimpan di dalamnya, yang berperan sebagai daya atau tenaga listriknya ya mudahnya dalam rangkaian alat elektronik itu, yang dengannya berjalanlah berbagai fungsi material maupun spiritual rohani ya. Tubuh kita seutuhnya dengan berbagai susunan organ biologis di dalamnya bisa bergerak atas dasar fungsi-fungsi tertentu karena tersimpan di dalamnya ruh atau energi tadi sebagai daya atau kekuatan yang menggerakkannya, baik secara otomatis bergerak atau berfungsi dengan sendirinya ya, maupun atas kendali kita dengan kehendak kita pada sebagian kecil umumnya. Contoh yang secara nyata ya, yang otomatis misalnya seperti detak jantung kita, itu kan tanpa kita perintah sudah berdetak begitu saja kan ya. Kemudian proses-proses yang berjalan di dalam sistem pencernaan kita pula, tanpa kita menyuruh lambung untuk mencerna makanan, maka secara otomatis dia kan juga sudah menjalankan fungsi itu dan lain sejenisnya. Nah, kalau yang bisa kita kehendaki ya misalnya seperti berpikir, mengunyah makanan, memegang suatu benda mungkin dengan penuh kehendak dan kesadaran kita dan lain-lain. Nah, insya Allah hal-hal semacam itu sudah paham ya. Nah, secara garis besar ada 4 energi pada tubuh materi kita ini yang diperhatikan di dalam psikologi sufi, yaitu ruh atau energi mineral di dalam sistem kerangka kita, sistem gerak kita, perpaduan antara tulang-tulang dan serat-serat otot kita, kemudian ruh nabati di dalam sistem pencernaan kita, lantas ruh hewani di dalam sistem peredaran darah kita, dan terakhir adalah ruh pribadi yang tersembunyi di dalam sistem saraf kita yang berpusat di otak. Nah, namun di samping 4 itu ada 3 jenis ruh di dalam unsur ruhani atau spiritual kita di dalam hati ruhani kita, yaitu ruh insani di dalam lapisan hati qalb, kemudian ruh rahasia atau sir di lapisan fuad, dan terakhir ruh maharasia atau sirul asror di dalam lapisan lub. Nah, secara rinci ada di berbagai video di playlist teori psikologi sufi ya, silahkan disimak bagi yang belum. Nah, baik, kita fokuskan pembahasannya dari 2 jenis energi atau ruh di dalam diri kita inilah, maka terjadi dinamika gerakan antar energi, di mana kesadaran individual kita, aku, berada di tengahnya, mengamati semua gerakan energi ini gitu. Kurang lebih sederhananya bentuk-bentuk dinamika tersebut sebagaimana diagram yang dibuat oleh Syekh Fraser di dalam teori psikologi sufi beliau ini. Secara nyatanya yang mudah kita amati bersama yaitu tatkala pagi-pagi kita lapar ya, kita berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri, maka akan muncul secara otomatis pikiran maupun
sebuah keinginan untuk makan ini dan itu kan ya. Nah, maka itulah salah satu bentuk gerakan jiwa kita dari energi yang bersifat materi atau biologis dari tubuh kita. Maka garis besarnya, segala bentuk keinginan dari kebutuhan biologis dan berbagai keinginan yang bersifat indrawi, maka semua tadi itu berasal dari tubuh kita ini atau unsur materi kita ini, di mana dalam diagramnya diwakili oleh anak-anak panah dari sisi bawah tersebut. Nah, dan ini terus bergerak ya, baik secara kuat maupun lemah. Yang tergolong paling lemah mungkin salah satu contohnya yaitu tatkala kita bergerak untuk mencari posisi nyaman ketika duduk, berdiri dan sejenisnya ya, yang terkadang dan seringnya tidak kita perhatikan. Begitu saja terjadi, begitu kan ya. Nah, oleh karena itulah tatkala kita tidur pun jiwa kita pun tetap bergerak sehingga memunculkan mimpi-mimpi dengan berbagai macam bentuknya. Itu bisa panjang juga pembahasannya. Mungkin suatu saat kita akan mengkajinya ya, insya Allah. Amin. Nah, baik. Kita lanjutkan. Beda halnya dengan energi dari sisi ruhani kita. Maka ia akan memberikan kita berbagai kekuatan, energi atau dorongan, juga keinginan ya, yang tidak ada hubungannya dengan tubuh biologis kita ini secara langsung, melainkan cenderung pada berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas kita bersama Tuhan. Nah, mungkin ini yang jarang dimiliki ya, atau dialami oleh umumnya orang, yaitu misalnya keinginan untuk berzikir, keinginan untuk sholat, berdoa, bermunajat dengan Tuhan, menyendiri hanya bersamanya, mengabdi dan setia kepadanya dan sejenisnya. Itu kan sangat jarang ya mungkin ya. Nah, bagi yang memiliki jiwa atau nafs yang memiliki sifat ruhani ya, yang cenderung bersifat ruhani, maka dalam dirinya akan muncul berbagai keinginan-keinginan semacam itu, kuat maupun lemah. Dari sinilah maka dengan adanya energi dari sisi ruhaninya, dalam aktivitas ibadah pun ia tidak akan gampang lelah. Kan biasanya ada ya, masih berdiri sholat sebentar 1 atau 2 menit saja, rasanya sudah sangat berat dan melelahkan, hingga bercucuran keringat mungkin juga ada. Nah, itu karena energi dari sisi ruhaninya belum terdistribusi dalam kapasitas yang banyak. Nah, kita bisa melihat berbagai model aktivitas energi tersebut dari 5 diagram jiwa atau nafs dari Profesor Fraser ini. Dari yang paling rendah yaitu jiwa atau nafs amr yang didominasi energi dari sisi materi, sisi biologisnya. Kemudian jiwa atau nafs lawamah yang kedua ya. Berikutnya jiwa atau nafs mulhammah, lantas nafs mutmainnah dan rodiyah. Dari kelima diagram ini kita bisa memahami bahwa terkadang jiwa atau nafs manusia lebih didominasi dengan energi dari sisi materinya. 2 kualitas pertama ini yang paling umum. Nah, namun dengan disiplin ruhani yang baik, maka ia pun bisa berkembang hingga energi dari sisi ruhaninya lebih dominan, yaitu kualitas jiwa atau nafs mutmainnah dan rodiyah. Dalam kondisi tersebut, aktivitas ruhani, aktivitas berhubungan dengan Tuhan, itu merupakan suatu hal yang nyata, bukan imajinatif lagi, dan juga tidak melelahkan seperti sebelumnya ya. Karena Tuhan pun sudah nyata dalam kesadaran nafs ini. Nah, di video lain sudah dibahas pula ya. Nah, maka dari sini kita bisa memahami, tatkala jiwa atau nafs bersifat materi, maka ia akan cenderung senantiasa bergerak mencari kenikmatan materi atau indrawi. Enaknya apa ya? Enaknya makan apa ya? Nonton apa ya? Gitu kan. Jalan-jalan kemana ya? Nah, wah itu jelas ya. Nah, begitu pula tatkala ia bersifat ruhani, maka ia pun akan senantiasa bergerak untuk mencari kenikmatan atau juga kedamaian di dalam berhubungan dengan Tuhan. Nah, sehingga dalam kualitas jiwa atau nafs ini, manusia pun cenderung lebih puas dengan senantiasa berhubungan dengan Tuhan, baik dalam rupa berzikir, sholat, munajat, dan sejenisnya tadi. Nah, dan juga di dalam merawat makhluk-makhluk Tuhan, memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam rangka mengabdi kepada Tuhannya, begitu. Makhluk-makhluk Tuhan itu bisa macam-macam ya, bisa manusia, hewan, tumbuhan, maupun alam di sekitarnya. Sebenarnya idealnya atau sehatnya itu seperti itu. Nah, maka penting di sini kita memperhatikan dorongan-dorongan dan kenikmatan-kenikmatan dalam jiwa atau nafs kita. Apa jenisnya dan kita didik ia, begitu.
hingga ia senantiasa bisa merasakan kenikmatan di dalam berhubungan dengan Tuhan, dan akhirnya bisa mencintai Tuhan itu. Amin ya. Dan itu sangat penting ya, perlu diperjuangkan ini di seluruh sisa hidup kita. Kalau bagi kami demikian. Nah, baik. Dan lebih dari itu, selain 5 bentuk tadi, ada 2 bentuk diagram jiwa atau nas lagi dalam konsep psikologi sufi, yaitu adalah bentuk kualitas nafs ke-6 dan ke-7, yaitu nafs mardiyah dan kamilah, jiwa yang diridhoi dan jiwa yang sempurna, yang dimiliki oleh para nabi dan orang-orang suci. Beda halnya dengan kelima jiwa atau nafs sebelumnya tadi. Dalam nafs mardiyah tidak ada lagi aktivitas energi atau ruh yang bergerak, itu tidak ada. Sehingga tidak ada lagi itu dorongan maupun keinginan maupun kehendak pribadi, di situ sudah tidak ada. Yang ada hanyalah kesadaran dan Tuhan. Tatkala kesadaran manusia berkembang hingga ia menyadari kesatuan dan keutuhan rohani, maka keserbaragaman menjadi hilang. Segalanya menjadi satu, menjadi cermin yang utuh yang hanya memantulkan wajah Tuhan. Oleh karena itu, di sini pun manusia tidak memiliki kepribadian ya, bagi yang bersifat rohani, seperti dalam nafs mutmainnah dan radhiyah, lebih-lebih yang bersifat materi, seperti dalam kualitas nafs amar dan lawamah. Nah, sehingga di sini manusia murni tanpa kepribadian, tanpa personality ya. Dalam psikologi, personality itu kan sebenarnya berasal dari kata persona yang bermakna topeng. Sehingga makna mendalamnya bisa dikatakan manusia di sini sudah melepas topeng kepribadiannya, atau lebih tepatnya topeng kepribadian itu telah hilang, sehingga sudah tidak ada lagi kepribadian pada diri mereka. Begitu, menjadi manusia yang murni di sini, manusia yang sesungguhnya itu di sini sebenarnya manusia yang sempurna itu. Nah, saat itu bahkan kesadaran akan aku itu pun menghilang. Tidak ada sesuatu pun yang bisa ditunjuk sebagai aku di dalam diri kita. Itu tidak ada. Yang tersisa hanya kesadaran yang menghadap Tuhannya. Nah, ini yang jarang dipahami para spiritualis, bahwa diri aku bukanlah yang memiliki kesadaran, melainkan kesadaran itulah yang menemukan keberadaan diri atau aku itu, atau sesuatu yang bisa ditunjuk sebagai diri atau aku tadi. Dalam kondisi nafs mardiyah, karena semakin meningkatnya kualitas kesadaran, maka ilusi yang ditunjuk sebagai aku atau diri tadi hilang, dan yang ada hanya Tuhan. Begitu sebenarnya. Dan inilah jiwa atau nafs yang diam, nafs mardiyah atau jiwa yang diridhoi. Nah, di sini yang ada dan berkehendak hanya Tuhan. Oleh karena itulah mengapa keajaiban atau mukjizat itu bisa muncul dalam kondisi ini. Karena yang berkehendak adalah Tuhan, bukan manusia tadi. Nah, seperti itulah yang terjadi pada para nabi. Nah, bila kita mengacu pada definisi jiwa atau nafs yang awal, sebenarnya tingkat kualitas ini sudah tidak bisa kita sebut sebagai jiwa atau nafs lagi ya. Karena sebagaimana yang kita definisikan di awal, bahwa jiwa atau nafs adalah interaksi antara diri atau aku dengan energi dari sisi materi maupun rohani, dari sisi material dan spiritual. Sedangkan di dalam kualitas ini, aku pun sebagai ilusi berupa kesadaran individual itu telah hilang. Maka tidak ada lagi interaksi antara diri dan aku dengan dua energi tersebut, sudah tidak ada. Sehingga definisi itu hanya untuk memudahkan aja ya sebenarnya, untuk membedakan definisi jiwa yang diartikan sebagai proses mental dalam kajian psikologi umum di dalam kampus-kampus ya bagi adik-adik yang masih kuliah mungkin, dengan jiwa atau nafs dalam psikologi sufi ini. Sehingga definisi itu ada batasnya ya di sini, karena perkembangan jiwa atau nafs yang ada. Seharusnya definisinya ya bisa menjangkau dua kualitas jiwa atau nafs yang terakhir, namun kami belum bisa merumuskannya. Silakan bila ada masukan. Baik, kita lanjutkan. Dan terakhir adalah nafs kamilah atau jiwa yang sempurna. Tidak ada apapun yang bisa dikatakan terkait kondisi ini ya, karena kesadaran pun telah hilang. Bisa dikatakan manusia telah mati. Biasanya disebut mati sebelum mati bila mengalaminya masih di dunia ini. Larut kepada Tuhan, summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kita kembali. Jiwa atau nafs telah benar-benar hilang. Hanya Tuhan yang ada, dan tidak ada yang bisa memandang bahkan menyadarinya.
karena kesadaran pun sudah tidak ada, sehingga tidak ada lagi sebutan Tuhan itu tidak ada, karena yang menyebut pun juga tidak ada begitu, karena yang memandangnya, yang menyadarinya itu sudah tidak ada, karena kesadaran sudah tidak ada. Ini dari sudut pandang ketiga ya kita melihatnya. Wallahu alam. Diam adalah suatu hal yang paling tepat di sini. Baik, itulah tadi uraian terkait jiwa yang bergerak ya, yang bisa kita bagi menjadi dua, yaitu yang bersifat materi dan rohani. Dibagi menjadi tiga juga boleh untuk mengkhususkan nafs mulhammah, kualitas nafs yang ketiga, yang mana kedua energinya seimbang ya. Hanya saja aku, kesadaran individual aku itu yang masih bersifat materi, itu masih menjadi pusat jiwa ya, atau menjadi pusat nafsnya di situ. Seperti dua nafs sebelumnya, yaitu nafs amr dan nafs lawamah. Beda halnya dengan nafs mutmainnah dan radhiyah yang sudah menjadikan aku dari hati ruhaninya itu sebagai pusat jiwa, bukan aku yang dari ruh pribadi lah yang sebelumnya tadi ini. Itu di video yang lain sudah dibahasnya panjang lebar. Di video terkait nafs mulhammah insya Allah sudah itu di video nomor 11, silahkan dibuka. Dan yang lainnya juga ada karena cukup panjang kalau dijelaskan di sini. Nah, kemudian kita juga sudah membahas terkait jiwa yang diam, jiwa atau nafs yang diam, yaitu nafs mardiyah, dan terakhir jiwa atau nafs yang hilang dalam kondisi nafs kamilah. Nah, baiklah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kami bagikan saat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sehat, damai sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.